Kristen selalu kalah, tetapi ngotot jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. Namun anehnya tetap ngotot dan tidak berani mengakui kesalahannya. Dan dalam pandangan saya, hal ini sebetulnya sangat memalukan. Balas kurung. Udahlah kawan-kawan, Pamir, jaga kesehatan Pamir. Nanti kena serangan jantung. Udahlah ya. Selamat kepada umat kekristenan. Jangan yang ajarannya semua. Itulah kekristenan. Bahwa Rohul Kudus itu gak ada di dalam kitab sucinya. Pamir. Gini lo Pamir, bentar lo Pamir. Kita itu tadi sudah ketemu jawabannya, cuman Pak Amir ini nggak fokus kepada saya. Tadi kan sudah saya buka datanya di 87. Jadi aku nggak ini, nggak usah khawatir. Iya, sudah jelas loh Pak Amir. Secara etimologi kita lihat langsung saja. Google itu siapa yang menciptakan? Itu saja. Kan setelahnya dengan Rasulullah Gini loh, telah berikan sebetulnya Maryam, sebetulnya yang harusnya malu itu dia yang menjelasin. Kudus atau Jibril. Jadi Jibril ada nih, bukan dalam kurung. Apapun narasinya dia di dalam kitab sucinya, dia juga ada Roh Kudus. Jadi itu dia tuh mengimani barang yang semu. Intinya gini. Pak Amir gini kawan-kawan ya, gini kawan-kawan, bentar dulu. Biar kita searah apanya lo penjelasannya biar orang lebih paham. Nah, ketika Al-Qur'an menyatakan Roh Kudus atau Rohul Kudus di dalam Al-Qur'an yang tertulis di dalam Al-Baqarah ayat 84 itu sudah dinyatakan bahwasanya untuk penyebutan dalam penyebutan malaikat Jibril. Nah, di situ yang harus dipahami. Nah, ketika kita menyatakan, oh itu Google. Nah, Google itu siapa yang menciptakan? Gini loh saudaraku. Nah, itu. Apapun yang kita narasikan terkait Ruhul Kudus itu tercatat di dalam kitab suci kita. Yang paling aneh dari saudara-saudara itu mempertahankan Ruhul Kudus, Roh Kudus di kitab yang originalnya, yang jadi kiblatnya, yang jadi rujukan untuk menerjemahkan itu nggak ada. Ini seharusnya kalian yang mencari apakah arti Roh Kudus di dalam keyakinan kitab yang original. Ini baru kamu gentle, bisa mempertahankan sampai mati-matian. Kalau kami mempertahankan sampai mati-matian ada di dalam Al-Quran. Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril. Nah, kalau kalian mempertahankan keyakinan yang bersumber dari kitab suci, kitab sucinya jadi merujuk pada kitab yang original yaitu dari Greek. Apakah ada tulisan di original yang dikatakan Yesus Ruhul Kudus itu Tuhan itu sendiri? Ini yang harus jadi keyakinan kalian. Karena ini yang jadi patokan kalian untuk menuju ke surga loh. Ternyata kitab itu yang original tidak ada. Gimana kamu menarasikan itu Ruhul Kudus itu Tuhan? Ini Pak Amir, untuk meluruskan mereka yang menyatakan Roh Kudus itu di dalam kaitan di dalam Bible mereka, tidak ada terjemahan satupun yang menyatakan Roh Kudus itu Tuhan, tidak ada. Nah, oke, saya tambahin yang di bawah ya. Kata Jibril katanya nggak ada dalam Al-Quran atau ditambahin nih. Buka mata kalian ya di surat At-Tahrim ayat 4 nih, ada Jibril nih. Ya, nggak usah sok menyimpulkan ya. Kafir. Oke, lanjut, Abang. Jadi gini, kita tidak ngerasa kalau si Ahlul tadi itu memperdaya kita dengan dua pertanyaan. Yang pertama menanyakan Rohul Kudus dalam Al-Quran. Kemudian setelah dibukakan dia menanyakan Jibril. Jibril dalam Al-Quran tidak ada. Jawabannya Jibril dalam konteks Al-Quran yang dia katakan terjemahan itu di surat At-Tahrim. Nah itu kan sudah ada tadi saya tunjukkan. Itu Jibril ada dalam Al-Quran. Nah Rohul Kudus kenapa di dalam kurung? Karena kita kan sudah mengimani bahwa Rohul Kudus yang dikuatkan Isa dalam rahim Maria itu jelas-jelas bahwa Allah menyuruh Jibril kan gitu. Oke lanjut Bang. Nah ini untuk kaitan Kudus itu di dalam kurung Kang Dito. Gini bentar dulu. Ruhul Kudus itu ada Rohul Kudus itu bukan di dalam kurung tapi langsung sebentar dulu. Nah, kita ketika Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil kudus.
Iya, itu dia dalam Baqarah 44 tadi ya. Nah, ketika kita Al-Baqarah 235. Al-Baqarah ketika kita berbicara juga nih. 253. Nah, ketika kita berbicara tentang apa sih kaitannya di dalam kurung atau terus buka kurung tutup kurung. Nah, saya mau tanya dulu. Pengertian dengan ada tanda kurung itu apa sih? Itu dulu pahami. Jangan itu terjemahan. Nah, saya tanya nih, apa definisi di dalam kurung itu? Nah, ini kan kita orang Indonesia nih. Kita aja dulu kamu berbahasa Indonesia. Dalam pengertian dalam kurung itu disebut apa? Jangan hanya pinter, itu dalam kurung terjemahan. Kita aja dulu kamu ke dalam konteks bahasa Indonesia yang benar. Dalam kurung itu apa pengertiannya? Jadi kesimpulannya dalam kurung. Loh, kok kesimpulan? Saya mempunyai anak 4 orang. Saya buat namanya pertama Hasan, yang kedua kesimpulan diskusinya dalam kurung. Dengar, Ya, begitulah kalau Oten itu tidak tahu bahasa Arab. Bejo, yang ketiga, dan Padahal Kristen itu, tidak boleh pertama itu kalimat itu langsung Ruhul Kudus. Itu langsung Ruhul Kudus. Enggak, maksud gini, masalahnya. Bahasanya langsung Ruhul Ini kan Kudus. kondisi keimanan dari kekristenan. Aku tahu bahasa Gini loh, gini. Arab. Nggak ada dalam kurung. Ini ada, enggak Ini tidak loh, dalam ini kurung, loh. langsung Baby, kalimat baby. Ruhul Kudus. Maybe. Mana? Saya itu gini. Walaqad kalau ataina saya itu Musal begini ya. kitab wa qafaina min ba'dihi birrusul wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Ruhul Kudus ini Ada Ruhul Kudus, ada tuh nama merujuk itu. kepada Ruhul Kudus. malaikat Jibril ini. Ruhul Kudus ini. Betul kan? Nah sekarang gini, saya mau menanyakan kepada orang-orang tanya saudara-saudara kita Kristen. Ruhul Kudus di dalam Kristen itu adalah apa itu namanya sakral banget toh, sakral banget. Apakah di dalam kitab sucinya yang mengambil dari rujukan kitab suci yaitu Greek, apakah ada kata-kata Ruhul Kudus itu loh? Karena ini apa namanya ya sakral menurut umat Kristen. Kalau itu tidak ada, Jangan pindah-pindah dulu. kan jadinya kamu Fokus meyakini kehampaan. pada kitabmu saja. Meyakini dalam hal Jangan kehampaan. ada Roh Kudus di kitab lain. Di kitab lain nggak ada Roh Kudus. Yang nggak ada Kang Mas. Dasar kata Ruhul Kudus itu kan cuma ada dalam Al-Quran. Kalau di Greek Bible itu nggak ada. Mana Jadi ada yang kalau di herannya Bible kenapa nggak Indonesia ada. Itulah ada Ruh yang Kudus. herannya Wah, kenapa angin. LAI itu menipu Ada rakyat Roh Indonesia Kudus. sekarang kan gitu. Enggak, kalian Iya, nipu secara dalam nggak langsung kurung. kalian Semuanya ketipu. dalam kurung. Ketipu terkait dengan Iya, apa ini yang kan apa korban makna Roh Kudus. penipuan LAI ini Kang Mas. Semuanya serba dalam kurung. Ya, seharusnya yang protes itu Kristen. Kenapa? Dikit-dikit dalam kurung. Seharusnya Bukan, kembali ke rujukan. Gini, kitab suci. dengar. Masalah dalam Dikit-dikit kurung dalam itu kurung. karena konstruksi bahasa Indonesia tidak cukup dengan kosakatanya bahasa Arab gitu loh, Dek. Nggak cukup gimana? Jangan Iya. Enggak ngarang. Karena yang disebut di dalam Al-Quran Al-Quran itu jelas, ada. Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril. Aku baca sebagian kebanyakan dalam kurung. Ditambahi atau memang ada? Kan nggak ada kan? Memang Nggak masalah. ditambahkan dalam. Kalau di dalam kitabnya, gini loh. Di dalam Al-Quran Kalau kami sendiri kan- apakah ada kurung? Kan nggak ada. Kalau Injil kan diterjemahkan nggak ada dalam kurungan. Enggak, Sebenarnya gini deh. Nah, apa makna dalam buka kurung dan tutup kurung itu? Ya udah kasih contoh satu ayat, kasih Sifat. contoh, Apa itu? kasih contoh, Ternyata sifat. kasih contoh. Ada satu ayat, Aduh, kasih contoh. nggak ada Jadi gini ilmunya loh, oten-oten yang keimanannya masuk umat sini. Kristen, saya yakin Umat di dalam sini kurung. menunjukkan kesemuan. Ya, Kesemuan Ya, ini kenapa? kan- Nama-nama yang sakral disandarkan pada kitab sucinya orang lain itu, waduh, Udah kebaca, kesakralannya udah kebaca. hilang sebetulnya. Sampean keimananmu kau sandarkan ke kitab suci atau ke kitab dari LAI.
Ini sakral loh, Ya masalah Roh LAI Kudus. lah, Bible Bahkan, Society. apa namanya, menghina Roh Kudus saja dosa besar menurut umat Itu Kristen. enggak dalam kurung, Mas. Itu aja. Itu enggak dalam Kalau nggak kurung. ada, berarti keimananmu bersandar pada LAI. Nanti Keimananmu bersandar kepada LAI, bukan kitab suci yang notabene menerjemahkan dari kitab aslinya. Artinya nggak ada. Kalau kitab aslinya nggak ada Roh Dalam Kudus, kenapa kurung kamu juga mau mau. pertahankan? Roh Kudus di mana pengertiannya di dalam kitab Anda? Dituhankan itu kalau Roh Kudus, kalau dioten. Tuhan. Nah, Ya iya, jawab dulu. Tunjukkan dulu. Ketawa dengan Roh apa itu Kudus ya, Roh kegelisahan. Kudus. Kapai lagi. Tunjukkan dulu. Kegelisahan. Enggak ada di Tunjukkan dulu. dalam kurung lagi. Udah di Iya, dalam kurung. tunjukkan dulu Al-Quran tapi pengertian Roh salah Kudus di dalam tafsir. kitab Anda. Malah dianggap Tuhan. Iya, di mana pengertian Roh Kudus di dalam kitab Anda? Tunjukkan. Pengertian. Masalahnya apa? Pengertian apa? Roh Kudus ya Roh Kudus. Apa? Iya, di mana? Dengan Roh Kudus saja nggak Pengertian apa? tahu. Kok minta lagi? Dia adalah pribadi roh tanpa tubuh yang Itu berdaging dan konsep. bertulang. Lihat Itu konsep, ayat bro. 3:30. Tidak dalam Konsep Tuhan mau kurung. dikonsep. Buset. Tidak. Allahu Akbar. Konsep Inilah cara keimanannya berpikir Kristen ya. manusia. Menyandarkan Biar sesuatu yang tidak dicatat di dalam kitabnya. Ya. Bayangkan. Enggak gini ya, kita bodoh ya. Ya gini Pamir, kita bodoh. Pamir, kita semua ini kayaknya kelihatan baca bodoh dulu. ya. Kita menunjukkan data tetapi anak ini nggak ada datanya sedikit pun. Tidak Banyak ada. data ini. Ini. Dari tadi. Sandarannya keimanannya berdasarkan nabi lain. Beginilah kalau kita hasil Untuk apa separuh dijelaskan nggak ada nyolong. dalam kurung? Pembodohan publik namanya kalau Sandaran tidak kita ada pun. pengertian Roh Kudus tetapi Roh Kudus itu dinyatakan sebagai Tuhan. Pembodohan publik. Kita aja Spanyol. Kul nazzahuruhul kudus mir rabbika bil haq. Jadi yang menurunkan Al-Quran itu Roh Kudus di Iya. An-Nahl 102. Liyusab Lalu kita kita merefer lagi ladzina ke- amanu Ya, wa huda betul. wa busyra Ya. lil muslimin kan Lalu seperti kita itu. merefer lagi ke Quran Al-Baqarah ayat 97. Apa katanya? Kul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu. Yang menurunkan itu Jibril, yang nama lainnya Roh Kudus. Itu tidak ada Iya. dalam kurung. Jibril yang Dalam menurunkan kurung Roh itu. Kudus. Jangan, Itu dalam jangan kurung. kalau Mana kamu ayatnya? mau Baca. menghilangkan dalam kurungnya, dua Baca ayat itu ayatnya menjelaskan. dalam kurung itu. Yang bawa Al-Quran itu adalah Jibril, nama lainnya Roh Oke, Kudus. oke. Tunjuk Kita hapus ayatnya dulu itu yang dalam ada di kurung. dalam Baru kurung. saya tunjuk Ya ini Al-Baqarah. surah 93. An-Nahl ayat 102. Nah, gitu, Bismillahirrahmanirrahim. saudara. Qul nazzalahu ruhul qudus Bagus. mir rabbika bil haq. Artinya Bagus. seperti ini. Katakanlah Ruhul Kudus itu menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu yang benar. Nah, Ruh Kudus yang Sekarang saya Al-Quran. tanya kepada Kang Ya. Chan atau kepada yang ke Kang Amir, siapa malaikat yang diperintah oleh Allah untuk menurunkan wahyu? Siapa Kang Amir? Bagus. Kita jawab pakai Oh, Al-Quran. malaikat Al-Baqarah ayat Jibril, 97. Tolong dibuka. Ah, Saudari. ini tidak ada istilah malaikat Jibrilnya ya. Tetapi ketika saya bertanya kepada teman-teman Islam, Kang Amir, siapa malaikat yang bertugas menurunkan wahyu Al-Quran, Kang Pak Amir? Al-Baqarah Malaikat 97 jawabannya. Jibril. Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Berarti malaikat Jibril Dalam itu juga kurung. dijuluki sebagai Kudus ataupun Ruhul Amin. Betul. Yang mana ayatnya mana? Kalau masih belum ini saya sudah ini tampilkan ini Ruhul Kudus ini. Ustadz Arif, Ya. coba buka Al-Baqarah 97 Ustadz Arif. Oh, Itu ada kata li oh. Jibrilnya Pak Al-Baqarah. Yunus. Iya, Lanjut iya, aja iya. nih. 97. Al-Baqarah 97. Siapa yang menurunkan Al-Quran? 97 Al-Baqarah. Dari awal itu. Ada itu 97. Ini makanya Aten ini bisanya bawa isu-isu dari Islamophobia jadi receh gini dibahas panjang. Makanya Bapak. dia kan aku mengatakan gini ya. Bentar. Dalam Saya sadar itu apa bukan. itu keyakinannya itu apa ya? Abu-abu.
Iya. Karena apa yang dipakai dengan kitabnya terkait dengan Ruhul Kudus, ya. Sebentar, Bahkan saya bacakan dalam dulu Kang hitungan Amir. itu Yang sakral. Bacakan, saya juga bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan Qul dalam man kurung, bukan kana dalam kurung ya. aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin. Ustaz Arif, Ya, Jibrilnya dalam kurung apa tidak dalam kurung? Tidak ada dalam kurungnya, langsung Oke, merujuk pada Amir. Jibril. Saya mau narasikan ini. Apakah roh, tanya pada pendetamu, apakah Roh Kudus itu ada kitab suci yang dari Greek atau kitab suci yang originalnya? Kalau nggak ada, kenapa kita mainkan di sini? Sebagai apa? Sebagai kehidupan keagamaan yang sakral bagi umat Kristen. Sakral. Oh, Kalau ini nggak ada, dulu. kalian Yang dalam kurung itu mempercayai selesaikan. hal yang sakral tapi tidak tercatat di dalam kitab originalnya. Ini yang harus kamu telusuri. Nah, ini. Al-Baqarah 97. Ini nggak ada tanda kurung nih nggak ada Itu tanda Jibril kurung. itu Jibril tuh. Gimana? Gabriel, Jibril. Ayo, Ini. biar Ferdi Sambo yang baca. Teman-teman, biar Ferdi Sambo aja yang baca. Lainnya diem ya, lainnya diem. Silakan Ferdi Sambo, silakan. Kenapa dimatiin? Kul mangkana adual li Jibrilia. Kelihatan kalau dia baca punya dia sendiri. Padahal belum sampai Wah, situ. Salah kan? Inahu nazalahu ala Mana kulmakana itu? Ini Kulmakana lainnya mana? Suratnya salah. Salah suratnya. Suratnya salah. Suratnya salah. Kok kulmakana? Ini udah jelas tadi terjemahannya udah ada dalam kurung Jibril. Salah. Itu salah. Gabriel. Kulmakana mana? Kulmakana mana? Itu loh. Baca itu loh. Baca Latin tapi salah. Buset. Dia baca Latin, betul. Surat yang lain dia baca. Ngikutin tak Latin dia. Iya. Coba Kang Dito coba dibuka lagi. Suruh baca dia. Tadi ayat apa? Jangan ditunjukin ayatnya. Jangan ditunjukin ayatnya. Jangan ditunjukin ayatnya. Jangan. Sudah, langsung aja Arabnya. Silakan baca. Agak dekat, Pak. Dekat lagi, Pak. Udah, silakan baca. Jangan ditunjukin ayatnya ya. Jangan ditunjukin. Suruh dibaca. Antum, silakan kamu baca. Silakan kamu. Katanya kamu kan terlalu itu. Ya, ayo, silakan baca. Pertanyakan Quran. Gak usah Yang ditunjukin baca. ayatnya. Kamu kan pintar. Gak usah Al-Quran. ditunjukin ayatnya, teman-teman. Gak usah ditunjukin ayatnya. Udah, biar. Segala macam. Silakan. Coba. Apa ini? Ya itu, silakan. Karena Baca. nampak loh. Nggak nampak gimana? Gigimu itu nggak nampak. Itu besar, masa tak nampak? Silakan baca. Kabur. Loh, itulah kabur. kan Aduh, pakai kacamata kalau kabur. Budak. Gak usah. Tuh, jelas tuh. Silakan. Ayolah, lihat orang banyak. Ayo. Nih. Anda Jangan ditunjukin suratnya, Bang. Jangan diturutin. Itu tuh. Baca. Nah, sekarang coba buka. Bang James itu besarin. Ini. Tuh punya Bang James. Besarin, Los. Jangan ditunjukin ayatnya. Iya, ini nggak ditunjukin. Tunjukin ayatnya biar saya baca. Lah, ditunjukin katanya bisa baca tuh, baca. Ayo, silakan. Baca. 1, 2, 5. Silakan. Inna. Salah. Gigimu Ina. Gigimu itu Ina. Banyak Ina Gigimu. Itulah Iya, yang Inang kau, Inang kau. Anak gigimu. Buset. Inang. Anak gigimu itu Ina. Salah. Ayo, baca dulu. Pakalnya. Baca, silakan baca. Ayo. Tadi ngomong adalah surat dia Quran Roh Kudus. Ayo, baca dulu. Suratnya. Baca. Ana. Salah. Mana ada anak? Mana ada anak? Semua. Biarkan aja kita simak dia dulu baca sampai habis. Baca dulu sampai habis. Siap. Silakan. Nggak nampak tulisannya. Baca dulu. Nampak kau. Ya tuh, nampak tuh. Silakan. Baca sampai habis dulu. Inna
Nah, baca lagi. Biar orang lain yang menilai. Dia baca. Ina sawaba. Allah. Pakai topok. Udah nggak apa-apa, baca terus. Watada. Watarat watada. Malu kau. Parah. Udah. Gak level. Host, gak level. Iya, saya ngomong dulu ya. Saya 1 menit lah, nggak sampai. Dengerin ya. Kalau memang Bang Ferdi Sambo ini bertanya atas dasar ketidaktahuan, maka abang harus merendahkan diri untuk mencari pengetahuan. Tetapi jika dengerin dulu. Maka jadinya apa? Jadinya bom bunuh diri buat Ferdi Sambo kan? Abang ingin mengkoreksi kita yang mohon maaf ya, lebih jauh lebih pintar daripada Bang Ferdi Sambo. Gimana? Iya, karena ada terjemahannya, kita pakai teknologi. Teknologi gigimu itu ya. Teknologi gigimu kuning. Copy paste Google Translate nenek lu kiper. Sekarang gantian tanya. Silakan mana datamu? Tanya. Datamu mana? Apa mau ditanya? Loh, datamu mana? Dalam kurung, apa ya? Iya, datamu mana? Iya, kita mau menanyakan arti kata Roh Kudus nih. Kalau ditanya, ini Holy Spirit ya. apa ini anak kecil? Artinya. Ya anak kecil. Apa artinya anak kecil itu? Ini artinya kan? Holy Spirit, kan? Bang James, kita nggak usah. Ya gini, kita tanya dulu ke dia datanya, biar dia tampilkan kalau dia berani. Kalau dia naik ke sini cuma asumsi doang, tendang aja Pak Amir, percuma. Iya, percuma sama anak ini. Nggak ada. Percuma, kita Pak dari Amir. tadi berbicara tentang data, tetapi dia masuk ke Sebentar dulu. Nazalahu Ruhul Kudus. Katakan Holy Spirit yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Ini nggak pakai tanda kurung, selesailah persoalan. Di 1 Yohanes ayat 5, di 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 itu terdapat kalimat Roh Kudus, tetapi Roh Kudusnya itu dalam tanda kurung, yaitu tentang kesaksian Bapa di surga dan di bumi. Silakan dibukakan dulu. Ya, berarti Bang John mengakui bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kurung kan? Ya. Original yang saya tanyakan, original teks dari ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 itu original teksnya itu berbunyi apa, Bang? Apa betul di situ Roh Kudus? Atau hanya ayat ini merupakan ayat sisipan saja? Tidak ada original teksnya, tetapi ada yang bilang sisipan, Bang. Ada yang sisipan, ada yang menurut Bapak-bapak gereja ya itu juga yang maksudnya itu Bapak Roh. Berarti ayat palsu. Ayat palsu ini tidak ada original teksnya berarti ini ya. Bukan palsu, tapi itu di kesepakatan Bapak gereja gitu loh. Iya, mana di catatan kakinya itu bahwa ayat ini merupakan ayat yang tidak asli. Kalau tidak asli itu kan berarti palsu, Bang. Artinya ayat sisipan ini, ayat sisipan. Sudah diketahui. Jangan tanya saya, Bang. Bukan saya yang merumuskan ini. Nah, enggak gini loh Bang, pertanyaannya kita simpelkan ya Bang ya. Di mana rujukan ini diambil Bang? Ya, gimana Bang? Coba. Di mana rujukan yang disampaikan Ustadz Arif Reha ini, di mana rujukan yang diambil? Kata-kata itu tadi. Ya, menurut Bapak-bapak gereja ya yang memberi kesaksian di surga ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, Firman dan Roh Kudus ya. Oh, berarti bukan melalui firman itu sendiri kan? Apanya? Yang disampaikan tadi 1 Yohanes itu kan tadi kan bukan penyampaian secara langsung, tetapi adalah rangkuman-rangkuman yang dijabarkan oleh Bapak gereja, benar tidak? Ya. Dari Bang Dito sudah ya udah kan sudah terjawab. Nah iya, kenapa ya, Bang John itu malah Roh Kudus ada di dalam kurung, Bang. Roh Kudus itu ada di dalam kurung. Teolog, tanya aja mereka. Saya kan bukan ahli.
Iya, kita kasih tahu Waduh, biar itu kan Anda kitabnya jadi Bang tahu, John. gitu. Mestinya Bang John harus menanggapi. Dengerin ya, dengerin ya. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, dengerin ya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan ya, tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya adalah sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Silakan. Kalau tidak asli itu namanya